Halo sahabat YouTube, salam satu langit. Video di sini adalah video di mana tempat olahraga Arum Jeram. Lokasinya di Manado, ya, di mana saya bisa ambil video ini karena saya nginep di rumah saudara saya yang posisi rumahnya itu persis di pinggir Sungai Sungai Sawangan ini namanya. Itu rumahnya itu di belakang. Saya nginep di lantai 2. Dengan keinginan saya ingin ambil olahraga Arum Jeram itu dengan drone saya. Dan pada waktu itu saya baru pertama kali punya drone ya. Dan ya so tahu saya jalan melakukan survei gitu ya, sesuai dengan prosedur, dimana saya ingin tahu di mana nanti letak drone saya itu, lalu anginnya seperti apa dan sebagainya. Bagaimana drone itu bisa, itu yang warna merah itu di mana posisi saya. Ya, saya ingin di rumah saudara saya sehingga saya mempunyai sudut pengambilan video yang strategis gitu ya, karena secara letak saya bisa ambil dari sungai itu gitu ya. Nah, ingat bahwa saya baru pertama kali punya drone, jadi saya belum ada pengalaman banyak jam terbang. Nah, ini saya coba ambil pakai kamera handphone. Saya mau lihat ya kayak apa gitu ya posisinya, dan sebelah sana tuh kayak ada daratan kayak pulau gitu, yang di sebelah situ, yang sebelah sana itu ada daratan kayak pulau. Nah, itu lalu turun ya Arum Jeramnya itu olahraganya di sungai tadi. Nah, yang saya rasakan pada waktu mencoba-coba ya menaikkan drone itu, saya tidak menyadari bahwa di sebelah kiri, sebelah kanan itu ada sumber tenaga listrik yang diambil dari air, karena air di sini cukup deras gitu ya. Jadi ada pembangkit listrik yang memutar turbinnya itu dari air, ya. Itu saya tidak sadari gitu. Walaupun udah ada yang pernah bilang bahwa ini ada tenaga air yang dipakai untuk pembangkit listrik gitu ya. Tapi saya tidak waspada. Nah, dalam mencoba membuat saya bangkit gitu ya, keberanian saya itu yang saya ingin share di dalam cuplikan video ini ya. Bahwa kalau kita beli drone gitu ya, bukan berarti harganya semakin tinggi maka keberanian kita semakin tinggi gitu loh. Itu cara berpikir yang salah. Pengalaman saya justru kalau harganya semakin tinggi berbanding terbalik dengan keberaniannya ya, karena ya macam-macam di dalam kepala saya gitu sebagai pemilik drone gitu ya. Dulu waktu beli nggak pernah ditatar gitu ya, dikasih pencerahan bahwa pokoknya saya dibikin saya memiliki drone aja. Padahal saya sebagai pemilik drone harusnya bukan hanya membeli dan memiliki drone itu, tetapi saya menjadi pilot dari drone itu gitu. Nah, tentu mengambil sudut video seperti ini itu tidak mudah ya, karena drone-nya itu ya kayak gini. Saya harus arahkan melewati ini kan sebelah rumah. Drone-nya harus saya arahkan ke sebelah sana ya, supaya bisa ketika mereka datang saya bisa shoot gitu ketika mereka datang.
ya kan, dan terus dan muter. Nah itu menurut saya suatu pengalaman atau apa ya, suatu tantangan di pikiran saya. Saya bisa bikin video yang takjub gitu ya, yang mengagumkan gitu kan. Kalau kita beli drone kan nggak hanya kita naikin turunin, atau terbang tinggi terus foto dari udara lalu kita bilang cinematic video gitu kan. Nggak hanya itu gitu ya. Dan kita kan kalau beli drone itu nggak apa ya, pengen ambil gambar, pengen ambil video gitu kan, yang kira-kira kita bisa selfie terus kita posting di Facebook lalu orang kasih jempol gitu kan, sehingga kita merasa eksis gitu ya. Nah tidak mudah gitu ya, tidak mudah karena semakin tinggi harga drone itu bukan berarti kita semakin berani, malah berbanding terbalik gitu ya. Nah saya share ini supaya Anda kan setelah beli drone itu kan kepengen habis itu saya mesti ngapain gitu ya, apakah hanya terbang-terbang indah, terbang-terbang happy gitu ya. Tentunya Anda kepengen bahwa kalau beli drone itu ada ininya lah, ada kameranya gitu ya, yang mana di dalam kameranya itu bisa ngambil gambar video, dan kalau bisa kameranya itu 3 axis gitu ya. Jadi kalau drone-nya bergerak kiri dan kanan, kameranya diam gitu kan. Apalagi Anda berpikir, saya berpikir sebagai pembeli misalnya saya harus punya drone-nya itu ada modul GPS, sehingga kalau dia pergi saya bisa monitor return to home-nya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Sensor nggak perlu terlalu banyak lah. Nah, kenapa saya memilih pola seperti itu? Karena yang tadi saya bilang bahwa semakin tinggi harga drone bukan berarti semakin tinggi juga keberanian saya ya, atau semakin nekat gitu ya, apalagi nekat gitu ya. Enggak, tapi berbanding terbalik, karena perenungan saya pada waktu beli drone itu saya berpikir kalau dia hilang bagaimana gitu kan. Kalau dia nyangkut di pohon, kalau pohonnya rendah masih bisa pakai tangga nggak apa-apa, dan saya pernah nyangkut drone-nya di pohon. Untuk ngambilnya itu saya harus bawa mobil saya. Untung waktu saya berdiri di atas mobil itu saya bisa ambil gitu ya, pakai galah gitu, walaupun galanya nggak panjang. Nah kalau dia nyangkutnya di pohon-pohon yang seperti pada video ini gitu ya, ya repot aja gitu loh. Nah kan pohon-pohonnya tuh tinggi, apalagi dia nyasar drone-nya ke daratan yang kayak pulau gitu ya. Itu yang membuat saya jadi khawatir. Nah ini kan kayak gitu, ada daratan gitu ya, yang kayak pulau. Nah jadi silahkan beli drone, silahkan pilih merek apa saja ya kan, tapi di dalam kepala Anda jangan hanya terobsesi membangun atau membeli drone hanya untuk bikin sinematik yang kayak teman saya gitu kan. Belum tentu, karena ada satu poin di situ yang saya mau tekankan, yaitu keberanian. Ya, keberanian itu tidak mudah gitu ya. Dulu saya gemeteran gitu. Dari sini nih, saya naikin itu gemeteran sekali gitu. Nah, saya kira itu poin saya. Saya Rudi Sanyan, salam satu langit.